Tes 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 tes, halo 1 2, musim dingin telah tiba. Ngocoblak deui pemirsa, viral di TikTok seorang PMI yang membangun rumah di tanah mertua menuai kekisruhan hingga angkat kaki ti imah tersebut. Agar tahu susuk belukna kisah ini, kita langsung ke TU, yaitu seperti biasa topik utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Pelangi Hidup yang akan mengupas habis tentang kehidupan pekerja migran Indonesia ataupun kehidupan sosial lainnya. Semoga bermanfaat buat kita. Nah pemirsa, pada kesempatan ini ada video yang viral lagi. Ini adalah cerita asli ya dari seorang pekerja migran Indonesia Malaysia. Jadi langsung saja ke TU ya, biar tidak belibet. Viral, TKI Malaysia bangun rumah di tanah milik mertua, buat dari nol, setelah jadi malah angkat kaki. Nah jadi ini adalah rumahnya ya pemirsa. Beredar kabar TKI Malaysia bangun rumah di tanah mertua menjadi sorotan dan viral di TikTok. Kisah TKI Malaysia bangun rumah di tanah mertua ini dibuat sendiri nol hingga menjadi bentuk tempat layak huni. Meski begitu, ternyata pejuang TKI Malaysia ini membangun rumah impiannya justru harus angkat kaki setelah jadi. Belakangan ini, jejaring sosial di TikTok sedang diramaikan dengan cerita pahit yang dialami oleh seorang wanita, yaitu PMI Malaysia. Pengalaman hidup yang membuat dirinya merasa menyesal dan amat sedih. Wanita tersebut membangun rumah dari nol di atas tanah mertuanya, tapi setelah jadi malah memutuskan angkat kaki. Kisah itu datang dari seorang pengguna TikTok yang menamai akunnya A ini ya pemirsa yang melengkung begitu 3178340859. Silahkan kalian cek di TikTok. Lewat akunnya itu, wanita diketahui kini sudah merantau ke negeri jiran Malaysia itu membagikan pengalaman pahitnya lewat beberapa video singkat. Kisahnya itu pun menjadi viral dan cukup menarik perhatian warganet, termasuk Abi. Sebagaimana diceritakan dalam videonya, wanita dan suaminya itu diketahui bersama-sama berjuang membangun sebuah istana megah impian mereka. Rumah tersebut dibangun di atas tanah warisan dari orang tua suami yang diketahui berasal dari Madura, Jawa Timur. Tapi setelah sekian lama membangun, ia bersama anak-anaknya memutuskan untuk angkat kaki dari rumah tersebut. Penyebabnya karena si wanita merasa dianggap telah melakukan sebuah kesalahan oleh mertuanya. Permasalahan itu kemudian merebes atau merambat ke tanah warisan yang sudah dibangun rumah oleh ia dan suaminya. Cukup aku yang terlalu bodoh membangun rumah di atas tanah mertua, tulisnya dalam video. Jangan sampai terjadi lagi buat kita para wanita. Lebih baik kecil hasil bersama suami daripada dapat warisan, jelasnya dalam keterangan postingan video tersebut hari Senin 16 November 2020. Wanita yang menolak disebut namanya itu mengaku bahwa ia dan suami memang membangun rumah di atas tanah ayah mertuanya. Rumah tersebut sudah mereka bangun sejak anaknya masih berusia 2 tahun. Wanita itu kemudian menceritakan bahwa pada tahun lalu dia dan suaminya kembali pulang dari Malaysia. Selama beberapa bulan, ia, suami beserta 2 anaknya hidup bahagia di rumah yang berlokasi di salah satu kampung di Madura. Hingga pada Desember 2019 lalu, dia dan suaminya terpisah karena sang suami kembali berangkat ke Malaysia. Bulan 12 2019, saya nyuruh suami saya berangkat lagi ke Malaysia, ujar wanita tersebut pada hari Senin. Setelah suamiku berangkat, baru 1 minggu keluarga suamiku bertengkar dengan aku, lanjutnya. Keesokan harinya, sambung wanita itu, dia pamit pulang secara baik-baik, tetapi keluarga dari sang suami menurutnya tak sedikit pun tak menghiraukan mereka. Dia pun memutuskan berangkat dari Madura ke Lampung membawa anak-anaknya. Saya dan anak-anak saya seakan-akan diusir dari rumah itu, ungkapnya. Lantaran merasa sakit hati, dia pun meminta untuk menjual rumah tersebut. Akan tetapi dikatakan olehnya bahwa sang mertua tidak mengizinkan aset hunian itu dijual, padahal milik dia sendiri ya pemirsa. Lanjut, saat aku suruh jual itu rumah, mereka tidak mengizinkan untuk dijual, ucapnya. Sementara itu, seluruh isi rumahnya dikatakan sudah dia jual karena rasa sakit hatinya. Ia pun mengaku tak mengetahui bagaimana status dari rumah tersebut. Namun niatnya tetap sama, yakni ingin rumah tersebut dijual untuk membuat tempat tinggal yang lain.
Meski memiliki masalah dengan mertuanya, wanita ini mengaku bahwa suaminya sangat baik terhadapnya. Saat ini ia juga sudah tinggal bersama sang suami di Malaysia, sedangkan anak-anaknya berada di Lampung. Pun mengaku masih merasa sedih dan sakit hati jika mengenang cerita pahitnya itu. Sampai saat ini rasa sakit hatiku tetap ada, kalau diingat-ingat jadi nangis tutupnya. Nah, pemirsa, bagaimana menurut kalian bahwa penyesalan mah paneri datangnya? Nah, jadi ya begitu ya pemirsa. Karena kasus-kasus seperti ini banyak sekali terjadi, terutama waktu itu masih ingat TKI Korea yang rumahnya di Indonesia di bulldozer ya, dirubuhkan pakai bulldozer, rumah megah. Bayangkan, itu viral banget, seantero dari Sabang sampai Merauke di Indonesia itu videonya viral banget, karena sangat sayang banget rumah semegah itu bisa dirobohkan. Ternyata sama kasusnya sama yang si Mbak ini, PMI Malaysia ini, bahwa membangun rumah tersebut di atas rumah mertua. Dan alasannya pasti satu, alasannya sama kayak dulu yang kasus sekarang juga. Itu adalah tanah warisan dari mertua, tidak akan diperjualbelikan, walaupun harga setinggi langit pun tidak akan dijual. Karena itu adalah tanah warisan. Nah, itu adalah alasan pokok utama. Maka dari itu, kepada sahabat migran, daripada kita buang-buang duit untuk membangun rumah megah seperti itu di tanah milik orang lain, walaupun itu adalah mertua kita sendiri, please pemirsa. Jadi sahabat pelangi hidup yang pintar-pintar ya, begitu, jangan mau. Lebih baik kita beli tanah sendiri kayak gitu ya, kita nabung, cicil, beli tanah sendiri walaupun kecil ya ukurannya, yang penting milik sendiri, tidak ada yang ngotak-ngatik seperti itu ujungnya. Nanti tidak ada masalah ya. Kalau sudah jadi masalah seperti ini, coba ini, sedangkan ini suaminya baik, bayangkan ya, apalagi coba suaminya baik, kerja sama bareng, kerja bareng di Malaysia, bangun rumah bareng dari nol. Coba bayangkan. Kadang hal-hal besar, masalah-masalah besar itu adalah datang dari hal-hal yang sepele seperti itu. Nah, jadi agar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi ya pemirsa, saya selalu berpesan buat kawan-kawan, walau bagaimanapun kita lebih nyaman punya sendiri, tanah sendiri, bangun rumah sendiri, enak, mau guling-guling, mau apa kek. Kalau milik kita sendiri mah ya bebas, nggak ada yang menuai pro dan kontra akhirnya seperti itu. Jadi saya sedih sekali ya melihat berita ini. Ini adalah cerita asli ya, seorang PMI Malaysia seperti itu, dan sekarang anaknya juga sudah diambil, dan ya pada ujungnya rumah itu sekarang tidak tahu nanti siapa yang menghuni, karena tanahnya tanah milik mertua begitu ya. Kalau rumah tembok mah susah ya pemirsa, mau dipindahin gimana, masa sama tanahnya dicungkil dipindahin kan nggak mungkin ya, kecuali rumah panggung dipindahin bisa. Kalau ini kan rumah sekarang mah semua tembokan semua. Nah, ini jadikan pelajaran buat kita semuanya pemirsa. Silahkan kritik dan sarannya tulis di bawah komentar. Jika ada hal-hal yang penting yang harus dibicarakan sama saya, silahkan langsung ke IG ya. Buat semuanya, sehat selalu, salam pekerja migran Indonesia, dan semoga kita pulang ke Indonesia membawa kesuksesan dan dalam keadaan sehat walafiat. Aku lagi tugas negara nih pemirsa, udah dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya pemirsa, saya comeback lagi, jadi saya lupa. Saya doakan buat si mbaknya yang mengalami kasus ini, semoga sama Tuhan diganti yang lebih baik lagi. Semoga bisa membangun rumahnya yang lebih seperti itu lagi, di milik tanahnya sendiri. Begitu, semangat ya mbak ya, jangan bersedih, semuanya ini sudah ditakdirkan, dan mungkin sebagian lagi itu atas keteledoran kita sendiri. Mudah-mudahan kedepannya makin teliti lagi dan dijadikan pelajaran. Semangat terus buat mbaknya dan suaminya dan anak-anaknya juga.
for you, my love, my summer love.